Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Kaum muslim muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Semoga Allah memanjangkan usia kita dengan keadaan taat, dengan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberi daya dan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberi daya oleh Allah untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengampuni semua dosa kita dan dosa orang tua kita dan dosa saudara-saudara kita dan dosa kaum muslim muslimat berkat bulan Ramadan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu yang dilarang oleh agama yaitu al-hasad, yaitu sifat iri dengki. Karena sebagian orang yang bijaksana mengatakan di dalam kitab Durratun Nasihin, qala ba'dul hukama ummahatul khotoya salasatun, pokok dari kekeliruan ada tiga, yaitu al-hasad. Pertama, hasud. Jadi sesuatu penyebab yang menyebabkan kita berbuat salah adalah tiga. Pertama, al-hasud, sifat iri. Ketika di hati seseorang ada sifat iri kepada sesamanya, sudah pasti dia akan mengharapkan dan menginginkan orang yang didengki tersebut mengalami kerugian, walaupun dia sendiri tidak mengalami keuntungan. Jadi hasud itu adalah mengharapkan kerugian orang lain, walaupun dia sendiri tidak beruntung. Itu namanya hasud. Ketika sifat ini tumbuh dalam hati manusia, sudah pasti segala cara akan dia halalkan untuk mencapai tujuannya. Tidak bisa saudaranya mengalami kebahagiaan sedikit, dia pasti tidak akan bisa tidur. Inilah jeleknya hasud. Ketika ada saudaranya mengalami kenikmatan, dia pasti berupaya untuk menghilangkan kenikmatan tersebut dari saudaranya tersebut. Naudzubillah min dzalik. Jadi kata orang sekarang, bahagia di atas penderitaan orang lain. Semoga sifat ini dihilangkan dari hati kita semuanya. Yang kedua adalah al-hirsu, yaitu ambisi atau keinginan yang sangat. Ketika hati kita turuti untuk mengharapkan sesuatu sehingga keinginan itu memuncak dalam hati kita, itulah alamat orang tersebut akan mengalami kekeliruan. Karena yang berperan di dalam dirinya adalah nafsu, bukan akal lagi. Tentunya nafsu itu akan menjerumuskan manusia dari berbagai arah, entah itu lewat keinginan, entah itu lewat yang lainnya. Makanya kita harus waspada. Kata sebagian orang yang bijaksana, ketika kita menginginkan sesuatu, jangan kita turuti keinginan tersebut. Dan itu perlu belajar bagi kita. Tentunya berat menahan hawa nafsu, karena Rasulullah sendiri ketika setelah usai perang Badar yang begitu dahsyatnya,
Para sahabat diberitahu oleh Rasulullah, kita pulang dari perang yang besar menuju perang yang lebih besar lagi. Para sahabat bingung, kita ini telah melaksanakan perang yang besar, yaitu perang Badar, 3 lawan 1. Tapi kita akan mengalami perang yang lebih besar lagi. Apa itu Rasulullah? Bagaimana kata Rasulullah? Sabda Rasulullah, memerangi hawa nafsu kita. Perang Badar besar, dahsyat, tapi musuh masih terlihat. Tapi kalau memerangi hawa nafsu, musuhnya tidak terlihat. Ini yang menyebabkan orang menjadi terlena. Terkadang kita tidak bisa membedakan antara nafsu dan akal. Ini yang bahaya. Ketika keinginan itu dipelopori oleh nafsu, inilah alamat seseorang mengalami kekeliruan. Yang ketiga adalah al-kibru, sombong. Yang dinamakan sombong itu adalah merasa lebih baik dari yang lain dalam segi apapun. Kalau tidak salah di kitab Hikam dikatakan, ketika seseorang merasa lebih baik dari yang lain, disitulah dia menjadi orang yang terjelek dari yang lain. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita harus melatih hati kita, jangan menilai orang lain di bawah kita. Nilailah dirimu menjadi orang yang paling rendah dari orang lain. Itu akan membawa keselamatan bagi kita semuanya. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang bertawadhu, Allah akan mengangkat derajatnya. Dan barang siapa yang takabur, sombong, Allah akan merendahkannya. Inilah bahaya daripada orang kibir atau sombong. Sombong adalah sifatnya Allah, dan seorang hamba tidak boleh meniru sifatnya Allah. Al-kibru ridai wal ujubu izari, di hadis qudsi au kama qol. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, kibir sifat sombong itu adalah ridakku, selendangku, dan sifat bangga diri itu adalah sarungku. Wa man naza'a an ahadihima fahuwa adui au kama qol. Dan barang siapa yang mencabut dari keduanya, dari ridakku atau sarungku tersebut, maka dia adalah musuhku, kata Allah. Maksudnya bagaimana? Yang patut sombong, yang pantas memiliki sombong adalah Allah, dan yang pantas berbangga diri adalah Allah. Barang siapa seorang hamba kok coba-coba dia sombong, berarti dia sudah mengambil ridaknya Allah, sudah mengambil apa yang sudah dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai kiasan. Berarti hamba tersebut sudah merebut dari Allah. Kata orang sekarang lancang. Dan juga ujub, barang diri itu juga adalah diibaratkan sarung. Maksudnya bagaimana? Yang pantas memakai ujub bangga diri adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tidak boleh. Kok ada hamba yang merasa ujub bangga diri, berarti dia sudah mengambil sifatnya Allah, dan dia termasuk lancang. Kalau ada hamba yang sudah bersifat sedemikian, fahuwa adui, maka dia termasuk musuhku, kata Allah. Naudzubillah min dzalik.
Untuk itu kaum muslim muslimat, mari kita bersihkan hati kita. Semoga sifat-sifat yang menyebabkan rusaknya hati kita, rusaknya keikhlasan kita, dan rusaknya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita hilangkan. Dan semoga Allah memberi ma'unah kepada kita, pertolongan kepada kita semuanya untuk membersihkan hati kita. Dan semoga kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita apa yang kita lakukan dari kesalahan-kesalahan semuanya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, manakala ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.